Jadi bicara sejarah, bicara budaya, itu kita tidak hanya sebatas terpuaskan terhadap kebesaran sejarah masa lalu. Kita hanya terpuaskan terhadap tokoh-tokoh besar masa lalu, berhenti sampai di situ tidak. Iya. Tapi kita harus menjadi pelaku sejarah untuk saat ini dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Karaton Sumedang Larang. Alhamdulillah media Cyber Nusantara 1.id saat ini dipercayakan menjadi media khusus Karaton Sumedang, dan bersama saya kali ini sudah hadir Raja Anom Karaton Sumedang Larang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Raja Anom. Izin Raja Anom terkait kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini tadi sudah terlaksana, yaitu kerjasama antara Keraton Sumedang Larang dengan SOG, Scooter Owner Group, mengadakan anniversary yang ke-25 di Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah yang hadir itu kan banyak ya, terdiri dari 500 anggota SOG di seluruh pelosok, bahkan dari Singapura pun hadir. Dan tema kegiatan ini adalah temanya Hayu ke Sumedang, Sumedang Puser Budaya Sunda. Jadi kegiatan ini yang akan kita bangun melalui Keraton Sumedang Larang dan SOG ini memberikan makna akan kesadaran tentang pelestarian pengembangan budaya agar lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari maupun oleh masyarakat dan komunitas-komunitas berkendaraan roda dua, khususnya Scooter Owner Group. Jadi dari pihak keraton sendiri apakah membuka pintu selebar-lebarnya untuk para komunitas-komunitas begitu ya? Ya, kita membuka diri ya, karena bagaimanapun juga keraton sebagai sentrum budaya yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya, bagaimana keberadaan keraton ini harus menjadikan pusat informasi, edukasi, kesejarah dan kebudayaan seluas-luasnya. Nah, satunya tadi ada kolaborasi, sinergisitas dengan komunitas-komunitas. Nah, satunya dengan komunitas motor dan sebagainya. Ini bagian dari bagian dari langkah-langkah konkret kami dengan komunitas-komunitas yang memberikan sebuah kesadaran bagaimana budaya ini harus bisa lebih eksis di tengah masyarakat. Nah, satunya tadi pengenalan sejarah, pengenalan budaya melalui sebuah ramah-tamah, pengenalan yang lebih bersifat kebudayaan yang tidak sebatas seni dan tradisi. Lalu dari pihak keraton sendiri, selain menerima komunitas-komunitas, caranya untuk lebih mensosialisasikan lagi tentang budaya, adab, khususnya dari keraton sendiri. Ya, pertama kita harus mengoptimalisasi sebuah kegiatan yang bersentuhan dengan pelestarian pengembangan budaya. Dan ini tidak hanya sebatas kegiatan seni dan tradisi, tapi kegiatan yang mencakup aspek kehidupan. Karena kebudayaan itu kompleks, bukan bicara seni saja, tapi bicara ideologi, bicara ekonomi, berbasis kebudayaan, bicara sosial, pertahanan, dan ketahanan, dan seterusnya. Ini merupakan kebudayaan yang utuh. Nah, sekarang dengan komunitas, tentu ini menjadikan mitra strategis kami dengan komunitas-komunitas, khususnya sekarang hari ini dengan komunitas motor. Bagaimana kita akan mencoba penjawantahan kebudayaan ini melalui berbagai elemen di masyarakat, yang tentu cakupannya bisa ke generasi muda, milenial, dan sebagainya. Nah, tadi
kayak dilihat antusias komunitas ini luar biasa. Sempat tadi wawancara ketum gitu kan, mereka sangat terkagum-kagum Ya. dengan keberadaan Keraton Sumedang Larang ini. Dari sisi sejarahnya atau dari senjata dan lain-lain ini, apakah bisa diakses oleh masyarakat juga selain komunitas-komunitas? Ya, sangat bisa. Ini kan kita sifatnya terbuka dan bisa diakses untuk mengunjungi keraton, dan di dalamnya ada museum ya, Museum Prabu Geusan Ulun, yang di dalam museum ini terdapat koleksi tinggalan budaya dari Kerajaan Sumedang Larang. Dan diantaranya masterpiece kami ada mahkota Kerajaan Sunda, Binokasi Sangyang Pake, ada tinggalan budaya, pusaka-pusaka dari Kerajaan Sumedang Larang, termasuk adegan itu bangunan. Nah, ini yang kita duduk di sini merupakan gedung heritage, ini gedung sejarah yang memiliki sejarah yang penting bagi Sumedang. Ini bisa dikatakan gedung Sri Manganti ini ibu kota Kerajaan Sumedang Larang terakhir, dibangun oleh Pangeran Panembahan Sumedang tahun 1706. Dan ini merupakan bentuk bangunan yang masih orisinalitasnya masih terjaga ya. Harapan kami tidak sebatas tentang eksistensi keraton, khususnya Keraton Sumedang Larang semata ya. Tapi yang lebih penting itu harapan kami bagaimana keraton itu menjalankan peranannya, fungsinya, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan negara melalui Permendagri 39 tahun 2007. Keraton adalah institusi yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya. Nah, ini fungsi keraton ini harus berperan, fungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Bagaimana keraton harus menjadi pusat informasi, edukasi, kesejahteraan dan kebudayaan di daerah. Bagaimana keraton ini memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya. Bagaimana keraton ini memiliki fungsi sebagai membangun karakter kesundaan dan kearifan lokal di daerah. Nah, ini harus berjalan. Nah, bagaimana untuk berjalan fungsi ini efektif? Tentu kita harus kolaboratif dengan stakeholder terkait, dengan elemen-elemen masyarakat, baik lembaga, komunitas. Nah, salah satunya dengan komunitas SOG yang hari ini tadi sudah dilaksanakan ya, kegiatan bersama gawe bareng SOG dengan Keraton Sumedang Larang untuk memperkenalkan budaya Sunda yang sesungguhnya dengan melihat keberadaan mahkota Kerajaan Sunda Binokasi Sangyang Pake. Salah satu bukti. Iya, itu kan bagaimana kita harus memberikan sebuah penyebaran informasi dengan keberadaan mahkota ini menjadikan kekuatan Sunda. Dari keberadaan mahkota ini terdapat nilai atau value, baik nilai sejarah maupun nilai ideologi. Dari nilai sejarahnya melahirkan sebuah kebijakan inovatif, Sumedang Puseur budaya Sunda dan rekonstruksi revitalisasi Keraton Sumedang Larang. Dari nilai ideologi filosofinya ini melahirkan ruh atau makna yang substantif dari kesundaan. Itu dari mana bisa kita temukan dari mahkota? Yaitu dari penggunaan nama mahkota Kerajaan Sunda. Diberi nama mahkota Binokasi Sangyang Pake. Jadi membina kasih sayang, Binokasi. Sangyang Pake harus dipakai paling tertinggi. Iya. Jadi nilai terluhur itu bagi peradaban Sunda adalah nilai cinta kasih. Nah, cinta kasih inilah sesungguhnya yang melahirkan sebuah peradaban. Dan peradaban ini mencakup aspek kehidupan, baik ideologinya, sosial, ketahanan-pertahanan, dan sebagainya. Pertanian berbasis budaya, jadi agriculture, nah itu harus dikembangkan lagi. Ideologinya,
dengan nilai cinta kasih yang melahirkan sistem turunan, keadilan, kebijaksanaan, menghasilkan sebuah sikap gotong royong, toleransi. Ya. Itu tidak mungkin terjadi apabila tidak dimiliki dasar cinta kasih. Nonsen bisa membangun sistem nilai. Nah, dengan cinta kasih ini sebetulnya kalau kita maknai lebih seksama, merupakan sumber daya Sunda yang bisa diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Bukan masyarakat Sunda saja, tapi saya kira masyarakat dunia itu bisa apa ya? Bisa mengikuti value yang kita miliki. Ya, untuk kaum milenial, generasi muda kita tetap untuk lebih meningkatkan lagi belajar budaya melalui belajar sejarah, itu akan menemukan sebuah kebudayaan. Dari kebudayaan kalau kita mengkaji, itu akan menemukan harta karunnya. Harta karun budaya itu adalah esensi nilai. Bagaimana nilai-nilai luhur inilah yang harus kita tegakkan kembali, sehingga kita akan melahirkan sebuah insan atau lebih luasnya sistem bernegara yang independen, bermartabat, berdaulat dan mandiri. Nah, ini identitas. Jadi kalau kita meneguar sejarah, akan menemukan identitas, akan menemukan sebuah jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Nah, sebetulnya itu harapan kami. Jadi sekali lagi ke kaum muda, hilangkanlah membangun narasi yang menyatakan budaya itu sebuah hal yang kuno atau sudah hal yang tidak penting lagi. Nah, saya kira itu narasi yang justru bisa melemahkan atau membunuh potensi karakter yang dimiliki oleh daerah. Nah, kita harus Tatar Sunda, khususnya di Tatar Sunda. Ini kan peradaban. Peradaban ini harus diestafetkan. Jadi bicara sejarah, bicara budaya, itu kita tidak hanya sebatas terpuaskan terhadap kebesaran sejarah masa lalu. Kita hanya terpuaskan terhadap tokoh-tokoh besar masa lalu, berhenti sampai di situ, tidak. Tapi kita harus menjadi pelaku sejarah untuk saat ini dan akan datang. Dengan cara apa? Melanjutkan, mengestafetkan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh sepuh-sepuh kita. Itu sesungguhnya yang harus kita lakukan. Nah, itu bermuara sumber dayanya dari mahkota kerajaan Sunda, Bino Kasih. Jadi kalau kita jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, menguap tabir dari Bino Kasih ini ada harta karun. Yaitu esensi nilai, ini yang sebetulnya harta karunnya. Maka sayang apabila harta karun ini besar, potensi kekuatan budayanya luhur, gradingnya hanya menjadi bagian koleksi dari museum. Jadi sayang apabila makna yang terkandung di dalam benda tinggalan budaya ini besar, hanya dipermuseumkan. Kalau hanya museum itu tidak akan mengangkat tidak akan membuka nilai-nilai luhurnya. Karena museum itu identik dengan tempat penyimpanan dan pameran tetap. Jadi melihat museum itu mengunjungi benda koleksi, selesai. Padahal bukan itu saja. Ya, keraton inilah wadah yang presentatif, wadah yang memiliki kemampuan daya ungkit untuk menegakkan nilai budaya menjadi marwah untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Nah, demikian bincang kita bersama Yang Mulia Raja Anom Keraton Sumedang Larang RWP Johari Sumawilaga. Alhamdulillah beliau berkenan untuk menyampaikan sepatahan dua kata. Kalau saya bilang mungkin sahur sepuh, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Raja Anom semoga sehat selalu. Sama-sama ya, Keraton Sumedang Larang semakin jaya. Amin, atur nuhun.